maka menurut saya program MBG ini sudah gagal total. Apakah orang tua saat ini begitu ya menilai MBG benar-benar menghadirkan makanan yang bergizi? Oke, jadi hari ini di Unlock kita akan membuat sesuatu hal yang berbeda begitu. Kalau sebelumnya kita selalu mengundang bintang tamu untuk podcast begitu ya, berbincang-bincang bersama kita, tapi hari ini kita akan membuat agak berbeda dengan membahas sesuatu hal yang mana gue akan menuangkan opini-opini yang mungkin gue miliki, yang mana opini tersebut sudah berkecamuk di dalam pikiran, yang mana kalau kata dokter pribadi gue itu harus diungkapkan. Kalau nggak diungkapkan nanti akan menjadi penyakit di dalam pikiran begitu. Yang pertama kita akan membahas terkait sesuatu hal yang lagi rame sekarang ini, di mana kemarin terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa berkeliling, bahkan terjadi long march begitu ya. Di mana hal yang dituntut oleh mahasiswa adalah mengenai MBG, makanan bergizi gratis. Hal ini ada pemicunya, di mana pemicunya tersebut adalah tertangkapnya atau ditahannya 3 orang pejabat utama MBG, yaitu ketuanya ada Dadan Hindayana, yang kedua ada Sony Sonjaya, lalu ada Ludwig Pusung begitu ya. Ketiga orang tersebut akhirnya ditahan. Ditambah lagi yang menjadi trigger utamanya akhirnya membuat mahasiswa turun ke lapangan, yang mana mahasiswa turun untuk berdemonstrasi adalah karena harga dolar yang tidak kunjung turun, yang terus menonjak gitu ya, melonjak tinggi gitu. Ditambah lagi tiba-tiba harga BBM juga naik begitu. Karena harga BBM naik akhirnya mahasiswa turun. Tetapi gue hari ini tidak akan membahas secara menyeluruh. Gue tidak akan membahas BBM. Gue tidak akan membahas juga terkait dengan dolar yang tidak kunjung menurun. Tetapi yang perlu gue bahas hari ini adalah terkait dengan MBG, makanan bergizi gratis. Karena hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di lapangan. Di kalangan masyarakat juga banyak orang yang mengatakan bahwa MBG bermanfaat, tetapi ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa MBG tidak bermanfaat. Nah, mungkin Anda yang menonton ini akan penasaran begitu ya, kira-kira pendapat seorang Pablo Benua gitu ini bermanfaat apa tidak nih MBG begitu ya. Saya ingin menyampaikan secara prinsip bahwa saya secara hati nurani saya, sejujur-jujurnya saya tidak sependapat dengan adanya program MBG. Bahkan saya menyarankan agar MBG dibubarkan, tapi tidak dengan BGN-nya, karena Badan Gizi Nasional sudah dibuat begitu ya, sudah menyerap sekian besar anggaran. Kalau dibubarkan, menurut saya justru akan timbul gejolak politik yang cukup besar. Sehingga menurut saya makanan bergizi gratis inilah yang perlu ditiadakan programnya. Tapi BGN mungkin bisa berinisiasi untuk mengganti program MBG tersebut untuk sesuatu hal yang jauh lebih bermanfaat untuk rakyat begitu. Nah, saya akan menjelaskan kenapa saya tidak sependapat dengan program MBG, makanan bergizi gratis. Kalau kita coba perhatikan baik-baik begitu ya, bahwa program MBG tersebut basisnya adalah pengadaan barang ataupun jasa. Oke, kemarin kita bisa melihat bahwa hal yang dipersoalkan, yang dituduhkan kepada 3 orang pejabat yang akhirnya sudah ditangkap, ditetapkan jadi tersangka lalu ditahan, yaitu terkait dengan juga pengadaan sepeda motor begitu. Tetapi kalau kita harus perhatikan baik-baik bahwa pengadaan di dalam program MBG bukan hanya berbicara tentang sepeda motor atau barang-barang yang bentuknya fisik, yang sifatnya fisik. Perlu kita sadari bahwa pengadaan yang dimaksud juga termasuk bahan pokok makanan. Bahkan kontraktor untuk membangun dapur, arsitek. Banyak sekali pengadaan, unsur pengadaan yang dilakukan di dalam MBG tersebut. Kalau
untuk kontraktor bisa kita hitung bahannya berapa, arsitek juga kita bisa lihat. Tapi yang jadi persoalan, pernah nggak sih kita membayangkan bahwa bagaimana cara menghitung gramasi nilai berat dari makanan, bahan baku makanan yang diadakan untuk program MBG? Bagaimana cara untuk mengaudit ketika daging yang sudah dipersiapkan dipotong sedemikian rupa diberikan kepada anak kecil, karena anak kecil nggak mungkin sebelum makan dia bawa timbangan dulu sebelum makan. Pasti tentunya anak kecil ketika berhasil, anak sekolah ya terutama ya, ketika mereka berhasil mengkonsumsi apa yang disediakan oleh MBG begitu ya, oleh dapur-dapur MBG begitu, ya tentunya dia hanya tugasnya adalah mengkonsumsi, dia makan, selesai. Ketika pulang ke rumah ditanya sama orang tuanya, tadi kamu mendapatkan MBG nggak? Dapat, selesai. Nah inilah yang menjadi persoalan mendasar dari MBG, bahwa MBG adalah ladang atau kolam para koruptor berenang ria di dalam. Ini yang menjadi persoalan yang harusnya kita concern melihat itu begitu. Nah kenapa harus mengadakan MBG sih negara kita ini? Kalau kita mengacu kepada tujuan daripada Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia, program pemerintah begitu ya, MBG tersebut selalu disebut niatnya adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas manusia, meningkatkan gizi manusia, lalu mengurangi angka stunting begitu ya. Selain itu juga menciptakan rantai ekonomi, termasuk juga memperbaiki ekonomi UMKM dan lain-lain. Itu yang disampaikan oleh pemerintah. Yang jadi persoalan adalah Badan Gizi Nasional tersebut fokusnya adalah peningkatan gizi, juga untuk mengurangi angka stunting di negara kita. Kalau memang itu tujuannya, saya bukan hanya ingin mengkritik pemerintah, tetapi saya akan mencoba untuk membuatkan solusi kepada pemerintah mungkin jauh lebih baik. Daripada kita memberikan makanan per porsi kepada setiap orang begitu, kepada setiap anak, saya rasa masyarakat atau orang tua daripada anak-anak sekolah tersebut jauh lebih membutuhkan peningkatan terhadap pendapatannya dibandingkan diberikan makanan per porsi setiap hari. Karena yang mereka harapkan adalah perbaikan kehidupan. Dan mungkin kita di dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar bahwa kalau punya uang, kalau pendapatannya cukup, hidup pasti sehat. Itu adalah kata-kata yang mungkin sering kita dengar oleh di tengah-tengah masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu. Nah, hal itu juga sebenarnya juga dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat sebenarnya yang dibutuhkan, yang menjadi prioritas adalah peningkatan pendapatan. Bagaimana ketika mereka setiap hari diberikan makanan satu porsi, tetapi pendapatannya minim, mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari, utang mereka mungkin ke perbankan mungkin juga terus meningkat, harga BBM hari ini juga naik. Lalu bagaimana juga dengan harga dolar yang tidak kunjung turun, harga-harga bahan pokok juga meningkat. Ini kan menjadi persoalan yang baru begitu loh. Maka saya kira dengan menghadirkan per porsi, setiap hari satu porsi makanan untuk seorang anak begitu ya, itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri kita saat ini. Maka menurut saya sebenarnya Indonesia sudah pernah berhasil kalau memang ingin meningkatkan kualitas manusia. Indonesia sudah pernah berhasil membuat satu program yang namanya Program Indonesia Pintar, PIP, atau mungkin KIP begitu ya, Kartu Indonesia Pintar. Kenapa kalau seandainya kita tidak membuat kartu Badan Gizi Nasional begitu? Kartu Gizi Nasional misalnya. Yang mana kartu gizi nasional tersebut diberikan kepada setiap orang tua berdasarkan jumlah anak yang dia miliki begitu ya. Yang mana kartu tersebut dapat dipergunakan untuk belanja bahan-bahan baku, bahan-bahan pokok yang justru secara langsung bahan-bahan pokok tersebut dapat diolah langsung oleh orang tuanya untuk meningkatkan gizi sang anak. Yang mana kartu tersebut nanti orang tua tersebut akhirnya bisa membeli bahan-bahan pokok bergizi tersebut begitu ya. Yang mana dengan membelinya dengan nilai yang gratis. Hal ini kan juga sudah dilakukan oleh Indonesia dan berhasil. KIP itu termasuk adalah program yang berhasil, sekalipun tetap ada penyimpangan begitu.
Nah, kenapa orang tua pemerintah tidak mau menyediakan itu? Malah justru pemerintah menyediakan satu porsi per anak melalui program MBG tersebut, begitu, justru mengurangi peran orang tua untuk meningkatkan gizi anak dia sendiri, kan begitu. Yang mana ini akan menimbulkan kebiasaan kepada orang tua di luaran sana, begitu ya, di seluruh Indonesia, yang mana kebiasaannya akhirnya adalah berharap bantuan dari pemerintah saja. Mereka berharap hanya urusan makan saja harus berharap dengan pemerintah. Ini kan menjadi persoalan yang prinsip, begitu. Ini jadi persoalan yang justru menjatuhkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Maka menurut saya pemerintah harusnya mengubah program MBG tersebut menjadi program yang justru tertuju langsung memangkas volatilitas korupsi, begitu ya. Kesempatan korupsi, potensi korupsi, dengan cara berikan sebuah kartu atau voucher atau apalah bentuknya kepada masing-masing orang tua siswa, yang mana dengan kartu tersebut atau dengan voucher tersebut orang tua dapat memenuhi gizi anaknya dengan cara mendapatkan bahan baku secara gratis. Mereka dapat mengolah itu, mereka dapat bahkan kalau memang pemerintah serius gitu ya, concern untuk mengadakan itu, berikan menu setiap harinya. Jadi satu kartu ini saya mencoba untuk memberikan contoh. Satu kartu ini untuk hari ini belanjanya adalah susu, telur, sayur, ikan misalnya. Besok berbeda lagi. Misalnya daging sapi, ayam atau apalah begitu. Menu itulah yang nanti diatur oleh pemerintah agar juga orang tua anak-anak di Indonesia, setiap orang tua setiap orang tua yang ada di Indonesia secara langsung dapat melakukan kontrol terhadap gizi anaknya. Mereka berperan penting. Hari ini ayo kita coba berpikir dan mungkin kita coba menjawab secara jujur menggunakan hati nurani kita secara bersama-sama. Apakah orang tua saat ini, begitu ya, menilai MBG benar-benar menghadirkan makanan yang bergizi? Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa orang tua buktinya ini sangat membantu orang tua anak-anak yang mendapatkan MBG, makanan bergizi gratis. Tapi ayo kita coba menggunakan hati nurani kita. Kita minta mereka untuk jawab jujur. Mereka lebih mengatakan bahwa MBG ini membantu dari segi apa? Apakah MBG ini setiap hari anaknya diberikan satu porsi itu membantu karena anaknya mendapatkan gizi, atau justru sebaliknya? Justru mereka beranggapan bukan makanan bergizinya tetapi makanan gratisnya. Mereka senang karena anaknya diberikan makanan gratis. Mereka nggak perlu repot pagi-pagi harus masak. Hanya itu sebenarnya. Tetapi apakah itu mendidik terhadap setiap orang tua? Justru itu secara perlahan akan membuat setiap orang tua di Indonesia akan malas-malasan. Akan membuat mereka itu akhirnya padahal mendidik anak, padahal menyediakan gizi anak itu adalah tanggung jawab daripada orang tua. Mereka nggak concern terhadap hal yang disebut bergizi tadi. Mereka tidak concern terhadap sesuatu hal yang dalam bentuk gizi. Mereka hanya concern karena pemerintah peduli kepada mereka, memberikan mereka makanan yang gratis. Kalau hanya mau makanan gratis begitu ya, maka menurut saya program MBG ini sudah gagal total. Karena tujuannya adalah justru menyediakan gizi. Maka saya selalu menyarankan sejak hari ini saya akan terus menyarankan kepada pemerintah untuk gantilah program MBG tersebut. Sediakan kartu gizi nasional, yang mana kartu gizi nasional tersebut menyediakan bahan-bahan pokok bergizi bagi seluruh orang tua di Indonesia, digunakan agar setiap orang tua di Indonesia dapat memenuhi gizi anaknya masing-masing, begitu. Dan hal itu sama seperti yang sudah kita lakukan di Kartu Indonesia Pintar, yang mana terkait dengan program Indonesia Pintar tersebut. Selain itu, kalau kita memang ingin mengurangi stunting, tentu saat ini pemerintah memiliki data daerah mana yang stuntingnya itu tinggi. Nah, kepada setiap daerah-daerah yang stuntingnya tinggi, di sanalah suplai bahan baku bentuknya susu, telur, daging diberikan secara langsung kepada daerah-daerah dan libatkan kepala daerah untuk menyalurkan tersebut kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Kalau memang concernnya terhadap
stunting. Sementara hari ini kita bisa lihat pemerintah seakan-akan menyamakan nilai stunting yang ada di Jakarta dengan nilai stunting yang mungkin di daerah-daerah yang angka stuntingnya itu tinggi, kan begitu. Nah, sementara kalau hanya dipersamakan ini sudah tidak equal, tidak tidak adil. Karena mungkin orang-orang Jakarta tidak membutuhkan karena angka stuntingnya rendah begitu ya. Mereka itu tidak concern terhadap hal itu begitu. Tetapi pemenuhan gizinya dianggap sama, serupa begitu. Maka saya ingin katakan bahwa kalau memang ingin Indonesia ini makin maju begitu ya, maka menurut saya hilangkan program MBG, maka sama dengan kita menghilangkan potensi-potensi korupsi di bidang pengadaan di Indonesia, dan ganti programnya dengan kartu gizi nasional. Semoga ini saran dan kritik yang saya sampaikan melalui Unlock Media tersebut dapat langsung didengar oleh Bapak Presiden kita, dan saya harap kepada Seskap Teddy tolong dipertontonkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton Unlock Media. Saya Pablo Putra Benua.